wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Matur suwun Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Para pamidanget setia program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, yakni rahimakumullah. Sepindah monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita. Salah setunggalipun nikmat iman, Islam lan sehat. Sehingga kita tasik saged tholabul ilmi sareng-sareng belajar melalui program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Mugi-mugi acara injing menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi dados acara ingkang barokah manfaat dumateng kita sedaya. Amin. Kaping kalipun shalawat wa salam mugi katur dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita belajar ing injing menika saged ndadosaken kita kalebet umat ingkang angsal syafaatipun fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cak Nying rahimakumullah, Cahaya Pagi injing menika mundut irah-irahan menghafal Al-Qur'an ketika haid. Al-Qur'an niki selain dados pedoman, Al-Qur'an nggih merupakan ladang pahala bagi umat Islam. Maos mawon membacanya saja itu sudah memiliki keutamaan dan pasti mendatangkan pahala yang berlimpah. Nopo malih menghafal, nopo malih mengamalkan isinya, Masya Allah. Namun wonten tantangan tersendiri bagi kita yang estri khususnya kaum hawa yang sedang dalam keadaan haid. Asalnya sebagai kitab suci Al-Qur'an itu mboten pareng disentuh oleh orang yang sedang berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, termasuk oleh perempuan yang sedang haid. Nah, larangan niki jelas tertuang dalam surat Al-Waqiah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. Nah, berdasarkan ayat niki seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak dalam keadaan suci, dalam hal ini haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Nah, nek ngoten, terus bagaimana mereka yang dalam keadaan haid kemudian tidak boleh dong membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Nah, terkait niki ada sejumlah pendapat mengenai hukum yang dianut. Ulama 4 mazhab besar memiliki perbedaan pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, hukum mengharamkan ini menurut jumhur atau mayoritas ulama niku dianut oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kemarin Selasa tanggal 12 kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Solehuddin tentang 4 mazhab ini. Jadi saya coba akan menjabarkan menghafal Al-Quran ketika haid dalam perspektif 4
madhab niki. Yang pertama, madhab Hanafi. Secara umum, madhab Hanafi niki tidak memperbolehkan perempuan yang haid membaca ataupun menghafalkan Al-Quran. Namun, wonten pengecualian bagi kondisi-kondisi tertentu, yakni ketika membaca Al-Qur'annya dengan niat zikir, dengan niat berdoa, atau hanya membaca potongan-potongan ayat saja. Nah, ini ditegaskan oleh Imam Syamsuddin As-Sarhosi dalam kitabnya Al-Mabsut bahwa tidaklah seseorang yang haid itu boleh memegang mushaf dan tidak boleh masuk masjid, serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna. Jadi, Cak dan Ning, kalau niatnya membaca itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya doa, zikir, boleh. Misal, kita misalnya kejengi maem, baca basmalah. Basmalah niku kan termasuk dari ayat Al-Quran. Basmalah niku kan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita niatnya doa sebelum makan, bukan niat membaca Al-Quran itu, maka menurut Imam Hanafi boleh. Contoh lagi nih, misal kalau kita mau naik kendaraan, kita baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, yang kita baca itu adalah doa, walaupun isinya adalah ayat Al-Quran. Maka itu boleh dibaca, karena niatnya baca doa, bukan baca Al-Quran. Tetangga misalnya, ada yang meninggal, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Itu juga ayat Al-Quran, tapi kita membacanya bukan diniati membaca Al-Quran. Nah, itu boleh menurut Imam Hanafi. Yang kedua niki menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatur dengan ketat mengenai hukum muslimah haid yang membaca ataupun menghafal Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' memaparkan bahwasanya haram hukumnya bagi muslimah yang haid membaca dan menghafalkan Al-Quran. Menurut beliau, masa haid yang hanya berlangsung beberapa hari tidak membuat seseorang lupa akan hafalannya. Menurut penelitian Imam Syafi'i, itu kan wanita haid lamanya umumnya adalah 1 minggu, 7 sampai 8 harian lahnya. Walaupun ada juga yang sampai 2 minggu, maksimal itu 15 hari. Nah, menurut beliau 15 hari, 1 minggu itu walaupun nggak membaca Al-Quran, nggak apa-apalah, nggak mungkin lupa, itu menurut beliau. Tetapi beliau punya jalan tengah, masih dia dalam keadaan haid, dia masih bisa menjaga hafalannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membacanya dalam hati saja. Nah, kalau kita itu bahasanya umi-umi, sekiranya suaranya kita itu tidak terdengar di telinga kita sendiri, hanya di bibir saja. Ini disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Waliman bi Hadatsul Akbar, siapa saja yang sedang dalam keadaan hadas besar, Ijra'ul Qur'an ala qalbi, maka boleh membaca Al-Quran dalam hati. Wa nazarun fil mushaf, melihat mushaf. Wa qira'atu manusikhat tilawatuh, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasah tulisannya. Wa tahriku lisanihi, menggerakkan bibir. Wa hamsuhu bihaitsu la yusmi'u nafsah, dan berbisik yang suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Li'annaha laisat biqira'atil Qur'an, karena ini tidaklah dianggap sebagai membaca Al-Quran. Itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga menurut Imam Hambali,
Mazhab ini mayoritas berpandangan bahwa wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran, baik satu ayat ataupun lebih. Namun, kalau membacanya itu merupakan potongan suatu ayat, tidak lengkap, maka boleh. Selama membacanya dengan hanya menggerakkan bibir, kemudian suaranya tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, berarti ini pendapat Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i wauge. Yang terakhir, dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki niki justru memperbolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca ataupun menghafal Al-Quran. Juga agar mereka yang sedang menghafal ini dapat menjaga hafalannya, biar tetap terus murojaah sehingga tidak lupa akan hafalannya tanpa mensyaratkan apapun. Kalau nikwau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak boleh, tapi diperbolehkan dengan syarat boleh suaranya tidak boleh terdengar orang lain, kayak seperti itu nih. Tapi kalau Imam Maliki ini tidak ada syarat. Menurut beliau boleh untuk membaca ataupun menghafal Al-Quran walaupun perempuan itu dalam keadaan haid. Memiliki Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menjabarkan bahwa mengingat lamanya masa haid, ulama Malikiyah memperbolehkan perempuan haid membaca Al-Quran dengan dalil istihsan, yakni mengecualikan atau berpaling dari hukum yang ada karena suatu kemaslahatan. Menurut Imam Maliki, waktu kita perempuan haid itu yang berlangsung kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, itu resikonya adalah lupa terhadap hafalan kita. Maka boleh-boleh saja, sah-sah saja kita baca, kita menghafal, kita murojaah, beres untuk menjaga hafalan kita. Nah, dasarnya adalah sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah, bahwa suatu hari Ibunda Aisyah ini umroh bersama Rasulullah. Tapi ketika itu Ibunda Aisyah dalam keadaan haid. Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah, "Wasna'i ma yasna'ul hajj ghairu alla tatufi fil baiti wa la tusalli." Wasna'i, wahai Aisyah, berhajilah. Ma yasna'ul hajj, dan lakukan apapun yang dilakukan oleh orang yang haji. Ghairu alla tatufi, kecuali tawaf di Baitullah, wala tusolli, dan janganlah sholat. Jadi ketika Rasulullah tahu bahwasanya Aisyah ini sedang dalam keadaan haid ketika umrah itu, maka Nabi melarang beliau, Siti Aisyah, itu tawaf dan sholat saja. Yang lainnya tidak dilarang oleh beliau, termasuk membaca Al-Quran. Nah, selain itu, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah mengatakan, al-mu'tamada annahu yajuzu lahal qira'ah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki memperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Halas tirsalid dami alaiha, di masa-masa keluarnya darah. Karena junuban, baik dia dalam keadaan junub, amla, ataupun tidak. Khofat an-nisyan, baik dia khawatir lupa hafalannya, amla, atau tidak. Jadi menurut Imam Maliki, masih toh kamu itu dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci, monggo. Mau baca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, monggo. Mau kamu khawatir lupa hafalanmu ataupun tidak, sah-sah saja, boleh-boleh saja membaca atau menghafalkan Al-Quran dalam keadaan haid. Niki pendapatnya Imam Maliki. Noten Mas Chandra, mukadimah dari kula. Nggih, baik Ustazah. Oke, niku saking penjelasan dari Ustazah, matur nuwun nggih Ustazah sampun menjelaskan seputar bagaimana hukum membaca Al-Qur'an ketika wanita niku sedang masa haid ngoten nggih. Tapi niku kula mirengaken berarti ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan
bahwa ketika haid itu tidak diperbolehkan. Terus ada juga yang meyakini bahwa boleh gitu kan, boleh melakukan gitu tanpa harus meninggalkan, meskipun itu niatnya agar hafal atau tidak gitu. Pokoknya membaca itu boleh. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan besar nih Ustazah. Ini sebagai wanita, pendapat yang mana yang kan ada yang suka ada yang mau ke A, ada yang mau ke B gitu kan, ada kubu A, kubu B. Nah, ini ketika sesama wanita pun kalau di dalam sebuah circle sahabat pertemanan niku kadang contohnya sering dengar gitu ono sing debat, loh aku iki kok aku imam iki kok aku imam iki, akhirnya jadi kekeh masing-masing ngoten. Nah, menurut Ustazah ini mereka ini harus bersikap seperti apa? Karena gini, ketika yang mau yang menyikapi dengan tetap membaca Al-Qur'an ketika haid, itu pun ya cenderung yakin dalam hatinya iku sik mamang kok aku dilokno gak ya mbek koncoku. Nah, ngoten lho Ustazah. Gimana caranya itu Ustazah? Menyikapinya? Sebenarnya untuk memilih pendapat imam ini itu hak masing-masing orang nggih. Monggo kerso mau milih Imam Syafi'i, mau milih Imam Maliki, terserah. Toh kita contoh keluar dari sini nggih, misal kita tarawih saja mau ikut yang 8 rakaat monggo, mau ikut yang 20 rakaat monggo. Nah, termasuk ini dalam keadaan haid membaca Al-Qur'an atau menghafalkan Al-Qur'an, monggo kamu ikut yang diperbolehkan atau tidak. Orang itu kan tahu situasi atau kondisi dirinya masing-masing nggih. Kira-kira nek aku iku haid, waktuku haid itu selama 1 minggu. Kira-kira aku lali enggak? Itu kan yang tahu adalah dirinya sendiri. Nah, kalau dia merasa tidak bisa menjaga hafalannya ketika dia tidak deres, ketika dia tidak murojaah, maka boleh dia mengikuti pendapat yang memperbolehkan membaca atau menghafalkan Al-Qur'an ketika haid. Tapi kalau dia merasa, waduh aku koyo nek sak haidku lho 15 hari walah 2 minggu. Kemudian godaannya orang haid itu kan bagi kita kaum perempuan itu haid itu adalah kemerdekaan Mas Chandra. boleh bangkong gak sholat subuh mau gak sholat zuhur, tidur siang bablas sampai sore pun itu adalah kemerdekaan bagi kita orang perempuan. Gak ngaji, tapi kalau saya meninggalkan ngaji, meninggalkan membaca dan murojaah Al-Qur'an selama 15 hari, yang saya itu haidnya lama. Iya, kalau teman-teman hanya 6 hari, 7 hari sudah suci. Tapi kalau saya beda, 15 hari loh baru suci. Walah, nek meninggalkan Al-Qur'an selama itu, yosito ilang kabeh. Lah, kalau gitu kan berarti dia tahu madorotnya lebih banyak, bisa menghilangkan hafalannya. Maka boleh bagi dia untuk memilih pendapat yang memperbolehkan membaca atau menghafalkan Al-Qur'an ketika haid. Mas Chandra. Oke, jadi kembali kepada masing-masing bahwa semua niku bukan hanya milih imam sing gampang ae terus sing tak pilih. Lah aku sing angel yo gak tak pilih, kan ada yang begitu kan ya. Cuman sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi masing-masing ngoten nggih Ustazah nggih. Tadi ojo milih enake, bagaimana kita itu memilah mudorotnya niku yo nopo supaya kita iku bisa mendapatkan manfaat sebenarnya manfaat ngoten nggih Ustazah nggih. Nggih, oke Ustazah. Niki wonten sing gabungan lewat WA nih Ustazah. Ada pertanyaan ini coba bacakan nggih Ustazah nggih. Nggih, monggo Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah apabila ketika kita berwisata bersama, kemudian dalam perjalanan kita mengerjakan sholat,
salah satu dari teman sedang haid. Bolehkah dia masuk masjid atau di serambi masjid saja? Mohon pencerahnya dari Bu Niken di Tuban, Ustazah. Oke. Nggih. Matur suwun Bu Niken atas Nggih. pertanyaannya. Nggih. Langsung saya jawab nggih Mas Chandra nggih. Nggih, monggo. Ada beberapa hal itu yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid. Salah satunya nggih, sholat baik wajib ataupun sunnah, puasa baik wajib ataupun sunnah, tawaf, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, kemudian bersuci, bersetubuh, dan salah satunya adalah masuk masjid. Nah, seperti yang ditanyakan Bunikan tadi, masuk masjid ini ada dua kategori Mas, hanya lewat saja atau menetap di dalamnya. Nah, lewat itu dikatakan lewat itu ketika dia masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain, itu namanya lewat. Nah, tapi kalau ya muter-muter, nah, mari masuk pintu siji, masuk pintu yang sana, nah, muter-muter di dalamnya, maka itu dinamakan atau dihukumi menetap. Menetap, nggih. Nah, itu boleh dengan syarat darah haidnya itu terjaga, maksudnya tidak sampai menetes. Kalau zaman sekarang itu kan sudah banyak pembalut ya Mas ya. Nggih. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk menetes ya. Kita sendiri yang tahu keadaan kita. Jangan sampai darah itu menetes di masjid. Itu boleh lewat atau masuk dalam masjid. Di serambi, kalau di serambi itu juga sama nggih niku hukumnya Ustazah. Kalau di serambi masjid itu kan ada serambinya ya, tidak yang melewati batas suci gitu nggih. Itu gimana? Apakah diperbolehkan tapi tetap maksudnya tetap napa nggih? Tetap menjaga selama dia tahu kalau darah haidnya itu tidak akan mengotori masjid. Jadi daripada ragu, kalau dari pribadinya sendiri ragu nih Ustazah, lebih baik tidak diserambi nggih berarti. Nggih, betul. Nggih. Jadi ibarat itu kita kan tahu nggih kondisi masing-masing nggih. Pas bancar-bancare pas terus-terusnya hari-hari awal-awal haid niku. Waduh, aku kok pas bancar ngene. Gak usah masuk masjid dulu deh, kan ngoten. Tapi ketika ada acara di masjid, terus dia dalam kondisi hari-hari akhir menjelang suci, saya wis nggak seberapa bancar deh headnya, gak bakalan netes ke masjid, maka boleh dia masuk. Soalnya memang kan kegiatan di masjid itu kan kadang maksudnya butuh seorang wanita untuk hadir ngoten nggih, misale basar lebaran, basar buka puasa gitu kan ya. Terus betul, kebetulan jadi ketua panitia. Lah gak teko kan ya sungkan ngoten nggih. Tapi perlu dihati-hati sendiri kalau misalnya datang di sekitar masjid, dihati-hati sendiri, jangan sampai ada menetes gitu nggih Ustazah nggih. Ngoten.